Kitab Ahkamil Jinayat. Al-Musannif rahimahullah ta'ala menjelaskan hukum jinayat, jamak dari kata jinayah, secara bahasa artinya dosa atau kesalahan. Adapun secara istilah al-fuqaha, al-i'tida al-waqi' ala nafsil insan au a'dha'ihi, perlakuan yang melampaui batas terhadap jiwa seseorang maupun anggota badannya. Maka dalam bahasa Melayu jenayah katanya. Kalau bahasa kita ya kriminal. Hukum kriminal. Karena berhubungan dengan apa? Jasad. Tubuh dan jiwa. Nah, jinayah ini para jamaah, kriminal ini ada dua macam. Ada kriminal terhadap binatang ternak dan kriminal terhadap benda mati. Kriminal terhadap binatang ternak dan benda mati ini dibahas dalam kitab Al-Ghasab, merampas dan pengerusakan, itlaf. Lain pembahasannya ini. Yang kedua, jinayah alal insan al-adami, kriminal terhadap manusia. Ya. Jadi kita katakan bahwasanya jinayah ini ada dua. Satu berkaitan dengan apa? Harta binatang. Kemudian kedua berkaitan dengan manusia. Babnya berbeda. Yang dibahas di sini berkaitan dengan apa? Manusia. Nah, kriminal terhadap manusia ini ditinjau dari bahayanya ada tiga macam. Ya, ditinjau dari bahayanya ada tiga macam. Satu, ya, kriminal terhadap jiwa, itulah pembunuhan. Yang kedua, kriminal terhadap selain dari jiwa, yaitu pemukulan dan melukai. Yang ketiga, ya, kriminal terhadap jiwa dari satu sisi dan terhadap selain dari jiwa dari satu sisi. Mana dia? Kriminal terhadap bayi. Ya, seperti apa? Melakukan pembunuhan aborsi, pengguguran secara paksa. Taib. Di sini dikatakan oleh musannif jam'u jinayah wahya bil kasri masdaru jana. Kenapa dikatakan bil kasri? Karena orang dahulu nggak pakai baris. Ya. Berarti cara bacanya jinayah. A'ammu min an takuna qatlan aw qat'an aw jarhan. Lebih umum dari sekedar membunuh, memotong atau melukai. Al-qatl, pembunuhan, ala salasati adrubin la rabi'a laha, tiga macam, tidak ada empatnya. Apa definisi pembunuhan? Al-fi'lul muzhiq lin nafs, perbuatan yang menumpahkan jiwa, yang mengorbankan jiwa, itu arti pembunuhan. Wa huwa naw'an, ada dua macam, bihaqqin wa bighairi haqq. Ada pembunuhan yang hak, ada pembunuhan tanpa hak. Nah, berkaitan dengan masalah hukum membunuh, ada 5 hukum membunuh nih para jamaah. Ada berapa? 5. 1, wajib membunuh. Itulah dia membunuh orang murtad. Tetapi ini tugas penguasa. Yang kedua, haram membunuh. Inilah dia membunuh jiwa yang haram dibunuh. Yang ketiga, makruh membunuh. Ya. Makruh. Apa itu? Seorang mujahid
membunuh kerabatnya yang kafir apabila dia tidak mencaci Allah dan Rasulnya, sekedar ikut-ikutan, makruh dia. Yang keempat, mandub, disunahkan sekali membunuh, yaitu apa? Seorang mujahid mukmin membunuh kerabatnya yang kafir apabila kerabatnya mencaci maki Allah dan Rasulnya. Yang kelima, mubah, ya, mubah, yaitu pemimpin membunuh tawanan yang kafir, mubah. Ini 5 hukum membunuh. Bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mandub, bisa mubah. Taib. Nah, tadi pembunuhan ada berapa macam? 3. Tidak ada 4-nya. Tapi kalau hukum baru 5, Mami Noir. Hukum baru Tapi kalau macam pembunuhan berapa? 3. Pertama, amdun mahdun, masdaru amada biwazni daraba. Daraba amada. Wa ma'nahu ma'na al-qasd, pembunuhan yang disengaja dan berencana. 2. Wa khata'un mahdun, tanpa disengaja, mutlak, ya, tidak ada kesengajaan sama sekali. Amad. Apa nak khata'? Salah sudah. Yang ketiga, wa amdu khata', atau dikatakan syibhul amad. Ada mirip dengan kesengajaan. Nah, al-musannif rahimahullah menafsirkan apa arti al-amad. Fal amadul mahd wa huwa an ya'midal jani ila darbihi. Sengaja seorang pelaku memukul korban bima ay syai' yaqtulu bihi ghaliban, dengan sesuatu yang memang bisa membunuh. Sengaja diarahkan pistol ke korban. Nah, pistol membunuh. Dan memang sengaja mau dibunuh. Ini namanya qatlu al-amad. Disebut al-amadul udwan. Sengaja dan alatnya membunuh. Wa yaqsudul jani qatlahu. Memang pelaku ingin membunuh. Alat yang digunakan juga memang membunuh. Ini namanya qatlul amadul udwan. Kalau seperti itu, fahina idzin yajibul qawadu ail qisas. Kalau sudah seperti itu, wajib qisas. Baik. Maka membunuh dengan sengaja ini ada 3 rukunnya, baru dikatakan membunuh dengan sengaja. 1, yang dibunuh manusia yang terpelihara darahnya. Maka tidak ada qisas yang kalau kita bunuh kambing, nggak ada qisas. Atau yang kita bunuh memang orang sudah mati. Demikian juga membunuh kafir harbi, nggak ada qisas ini. Jadi yang pertama, yang dibunuh manusia yang hidup terpelihara darahnya, syarat rukun pertama. Yang kedua, pembunuhan ini ya hasil dari perbuatan pelaku. Memang pelaku yang punya ulah. Yang ketiga, memang sengaja membunuh. Memang sengaja membunuh. Inilah dia dikatakan al-amad, membunuh dengan sengaja. Maka membunuh dengan sengaja ini harus qisas. Maka disebut al-qawad, al-qisas. Apa hakikat qawad niki para jamaah? Subhanallah. Kalau dihubungkan bisa bahasa Sasak nih kawat katanya. Kawat itu pengikat tali tetuna ini. Salib, iya katanya. Bahasa Arab memang salib itu salab terdahulu. Julu, iya.
Ya, kalau mau dihubung-hubungkan tapi para jamaah ya. Kalau mau dihubung-hubungkan. Ya, qawad asal dari qawad, ikatan bagi pelaku dimajukan ke persidangan untuk dihukum. Maka dikatakan qawad. Ya, lawan bahasa Sasak apa? Kawat. Ini kalau mau dihubung-hubungkan tapi ya Allahu a'lam, ini sama katanya di Lenek ada apa, adat apa, ngejot ya, bawa dulang ya. Nah, mau ada orang hubung-hubungkan dia katanya apa, itu kan dari kata ngejut, jut dalam bahasa Arab pemurah katanya, lagu dengan kita ngejot katanya. Ini kalau mau dihubung-hubungkan tapi ini para jamaah, tapi ada nasabnya apa tidak kan kita tidak tahu ya. Oh saya ini kan keturunan Nabi katanya, ya kalau mau dihubung-hubungkan ketemunya Nabi Adam juga. Begitu ya. Baik. Itu asal dari kata kawat. Kawat itu pelaku diikat, dibawa ke persidangan untuk dieksekusi. Kalau ini ya, diikat si pelaku untuk dieksekusi, pelaksanaan hukuman. Saya kira demikian dulu para jamaah. Nanti kita lanjutkan. Wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh membaca ayat pendek pada waktu sholat subuh? Kenapa tidak boleh? Boleh, terutama waktu musafir. Tapi sayangnya ya, bagaimana kalau di kampung ya, mungkin karena imamnya kurang hafalan sih tidak ada masalah ya. Namun yang susah kita ini pada jamaah, ayatnya, sholatnya pendek, zikirnya setengah jam. Nah ini yang susah kita. Yang sholat 5 orang suaranya seperti semasjid. Ini yang berat ini para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mati syahid ada dunia, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat apa penjelasannya? Kalau dia syahid dunia akhirat tentunya adalah orang beriman. Dan syahid yang paling besar adalah yaitu mati di medan tempur membela Islam melawan orang kafir harbi. Apakah perceraian harus diumumkan? Perceraian bisa tidak diumumkan, namun harus ada saksi paling bagus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kredit motor riba? Tergantung jenis kreditnya. Kalau kreditnya telat engkau denda, ya riba. Meskipun tidak telat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, lanjut Abu. Lanjut. Nah, bediang ilmu santer ilmuna niki diamalkan. Lagu tanpa dalil. Bagaimana hukumnya? Bagaimana dikatakan ilmu nggak ada dalilnya Bu Sayap? Ilmu itu qala Allah. Ah, itu nama ilmu Bu Sayap. Jelas Abu? La ilaha illallah, hebat no. Satu titipan, satu pribadi kan ini. Pokoknya urusan nazar ya syar'i bepeta pada anda. Ini pengumuman sekaligus ini. Maunya oke. Terus? Ya kalau gitu kita datang aja di warung Jokowi lah. Begini dia para jamaah. Nazar ini penjelasannya para ulama kita. Kalau orang sudah benar-benar mau nikah nazar. Kalau belum, lebih lihat-lihat dari jauh saja sudah. Biar si perempuan tidak tahu juga, sehingga tidak terjadi kekecewaan.
Kita ini ada yang seperti itu merangkun dengan beli sampi. Besang selapu periksa. Payuna inunde ininde. Tidak boleh seperti itu. Nanti akhirnya Abu Nazor. Iya betul. Tapi kalau mau siap ke pelaminan, ini baru nazar. Nazar seperti itu, nazar resmi. Tapi kalau enggak, sekedar lihat-lihat saja, hanya si laki yang tahu, si perempuan tidak usah tahu. Ajak keluar sama mahramnya, dilihat dari jauh-jauh saja sudah. Kalau lihat cocok saya, baru serius. Ya. Tapi kalau enggak, ya lebih baik begitu caranya. Ya jangan, ya ini munazor, ini warung jadinya, pasaran sapi jadinya para jamaah. Udah gocekan satu. Apa? Benar masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika ada seorang pernah berbuat syirik menggunakan jimat, sudah taubat, hijrah ke sunnah, apakah perlu minta maaf kepada orang dulu pernah dia minta jimat kepadanya karena takut jika kelak akhirat si pemberi jimat menyalahkannya? Nggak ada urusan kalau seperti itu. Ya, yang perlu minta maaf itu ada barang orang diambil. Ya, Allahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi, dalam salat apa benar ada doa yang diperbutkan malaikat mencatatnya? Satu, Allahu akbar kabira. Dua, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Itu memang diperbutkan oleh malaikat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi, waktu baca iftitah sampai mana Allahu akbar kabira? Alhamdulillah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Sampai sini. Jangan ditambah lagi ini wajah tu Abu Hurairah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.